Podcast Maris, inspiratif dan juga komunikatif. Bersama saya Desiana Sanatu Daro ini sebagai host pada podcast kali ini. Jadi di sini kami kedatangan narasumber yang spektakuler menakjubkan ya guys. Bisa diperkenalkan yaitu Kak Putri Yunitasari. Hai Kak Putri. Hai. Gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak. Gimana nih kabarnya Kak Putri? Alhamdulillah baik Kak. Jadi Kak Putri bisa memperkenalkan dirinya nih. Halo teman-teman di rumah, perkenalkan nama saya Putri Yunitasari dari kelas 11 IPS 2. Saya di sini sebagai anggota Paskibra Kabupaten di periode 2021. Jadi kami mengundang Kak Putri nih di sini untuk ingin bersharing-sharing nih, ingin bertanya-tanya gitu ya Kak. Jadi di sini saya ingin bertanya Kak, tujuan Kak Putri untuk mengikuti ekstrakurikuler Paskibraka itu apa sih? Tujuan saya di sini mengikuti ekstrakurikuler Paskibra emang ingin melanjutkan ekstrakurikuler yang sudah saya ikuti sejak dari SD ya Kak. Emang dari SD tuh udah terlatih untuk emang mengikuti? Dari SD sudah terlatih mengikuti PBB dasar kayak materi-materi Paskibra yang sudah ada di Paskibra mungkin ya Kak. Terus saya lanjutkan ke SMP. SMP saya sudah mengikuti juga Paskibra yang sudah saya ikuti di situ kayak Paskibra kecamatan yang ada di SMP. Ini jadi saya nih mau menyinggung nih, katanya dengar-dengar Kak Putri terpilih menjadi salah satu anggota Paskibra kecamatan, benar Kak? Oh benar sekali Kak, saya sudah terpilih menjadi Paskibra kecamatan di periode 2018 dan alhamdulillah saya juga kepilih menjadi Paskibra kecamatan di SMP, waktu SMP pada periode 2019. Oh jadi itu 2 periode ya Kak? 2 periode. Hebat sekali Kak. Di SMA Kak Putri itu juga mengikuti ekstrakurikuler Paskibra juga mungkin? Oh tentunya Kak, saya mengikuti organisasi Graparis yang ada di Nuris ya. Graparis itu merupakan gerakan Paskibra Nuris yang emang sudah ada sejak saya belum memasuki SMA Nuris mungkin ya Kak. Jadi gini Kak, gimana sih perasaannya Kak Putri? Dengar-dengar juga saya nih dapat info kalau Kak Putri masuk jadi Paskibra Kabupaten. Anggota Paskibra Kabupaten. Tentunya sangat senang sekali ya Kak, karena di sana saya banyak pengalaman yang sudah saya ikuti di sana. Seperti banyak teman, PBB di sana juga lebih menambah wawasan juga ya Kak. Mungkin di sini hanya PBB dasarnya mencangkup itu aja, tapi di sana sudah meluas Kak. Soalnya kan di sana sudah yang dipilih emang dari SMA sekabupaten Jember ya Kak. Jadi bisa dijelasin Kak mungkin gimana sih perjalanannya Kak Putri? Perjalanannya Kak Putri dari sebelum menjadi Paskibraka Jember. Tentunya memang menjadi tantangan bagi saya Kak. Karena saya sendiri menjadi seorang santri yang memang butuh semangat yang tinggi untuk mengikuti Paskibra Kabupaten Jember. Tentunya kita harus memiliki semangat dan perjuangan yang sangat bersungguh-sungguh. Semangat juang yang tinggi juga. Semangat juang yang tinggi untuk memasuki Paskibra Kabupaten Jember. Kita harus sangat bersungguh-sungguh ya Kak untuk mengikuti Paskibra itu sendiri. Mulai dari mempelajari PBB yang emang PBB dasar sampai PBB lanjutan PBB, itu ya Kak. Iya Kak. Gimana sih caranya untuk menjadi Paskap itu sendiri atau pasukan pengibar bendera Kabupaten Jember sendiri? Kita harus ada niat ingin bersungguh-sungguh untuk menjadi seorang Paskibra yang benar-benar Kak. Kita harus semangat untuk menjalani apa yang sudah kita hadapi gitu. Mempersiapkan tes-tes yang harus kita hadapi mulai dari materi, fisik, mental gitu Kak. Jadi seleksi Paskibraka Kabupaten Jember tersendiri itu memiliki banyak seleksi-seleksi yang sangat susah mungkin ya Kak? Awal itu mulai dari tes tinggi Kak. Mungkin tes tinggi minimal ya Kak. Ya. Kalau untuk Putri itu 165 cm. Jadi kalau untuk yang Putri itu minimal tinggi 165 ya 165 Kak. Dengan berat badan 165 tinggi dibagi dengan berat badan harus ideal. Ya, jadi kalau misal udah lolos di seleksi babak pertama, jadi apakah tes ada apa ada seleksi selanjutnya yang lebih
menantang mungkin Kak? Di Paskibra Kabupaten itu memiliki 3 seleksi. Yang pertama kan tes tinggi minimal dengan 165 cm. Setelah Paskibra itu lolos di Seleksi tinggi badan gitu ya Kak? bisa mengikuti tes selanjutnya, yaitu tes fisik mental Kak. Itu di tes fisik mental itu mungkin pengalaman Kak Putri apa aja sih? Dengan lari 12 menit itu bisa mencapai berapa putaran gitu Kak. Terus sit up, back up, push up ya, kayak Kak. gitu Kak. Nah, setelah lolos di tes kedua, calon paskibraka itu dilanjutkan dengan tes ketiga, yaitu tes dengan menggunakan speech, mungkin bahasa Inggris ya Kak tentunya. Kayak apa sih Paskibra Kabupaten Jember itu? Tujuan mungkin lebih ke tujuan dengan menggunakan bahasa Inggris mungkin. Nah, pertanyaan ini Kak, pertanyaan yang ditunggu-tunggu mungkin ya. Dalam era pandemi ini Kak, gimana sih perjuangannya Kak Putri untuk menjadi pasukan kabupaten tersebut? Perjuangannya sangat menantang Kak. Soalnya Paskibra yang periode 2021 sangat berbeda dengan Paskibra sebelumnya. Kita mengalami pandemi udah berapa tahun ya Kak? Lebih dari 3 tahun mungkin ya Kak. Mungkin kita sebagai Paskibra di periode 2021 itu memiliki semangat yang tinggi Kak. Tetapi keterbatasan kita untuk berkomunikasi mungkin karena sangat dibatasi. Mungkin tahun kemarin Paskibra Kabupaten Jember mengikuti pelatihan selama 1 bulan, tapi berbeda dengan saat ini Kak. Paskibra periode 2021 itu hanya pelatihannya hanya 2 minggu, sekitar 2 minggu. Itu pun kita harus mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan hand sanitizer pada waktu pengibaran 17 Agustus Kak. Apa aja sih Kak yang udah Kak Putri dapat nih dari Paskibra Kabupaten tersebut? Oh, tentunya banyak sekali pengalaman yang sudah saya dapatkan ya Kak. Mulai dari kita banyak temen nih dari SMA se-Kabupaten Jember. Terus dengan PBB dasarnya yang berbeda mungkin ya. Materinya lebih kita kenali, lebih menambah wawasan. Terus apresiasi Pemkab Jember sudah saya dapatkan, mulai dari pemberian kayak fasilitas yang harus dipakai pada saat 17 Agustus, iya, seperti pakaian dinas lapangan upacara PDL ya mungkin untuk pelatihan. Dan PDU yang saya pakai sekarang ini merupakan bentuk apresiasi Pemkab Jember ya Kak. Jadi gini pemirsa, wah keren sekali bukan Kak Putri tersebut telah mendapat apresiasi yang sangat besar dari Pemkab Jember. Kak Putri tersebut sudah mendapatkan fasilitas ya Kak yang telah diberikan dari Pemkab Jember tersebut. Yang pertanyaan selanjutnya Kak, gimana sih Kak caranya untuk menyemangati Kak Putri kan udah jadi senior nih di Gria Paris gitu. Kak Putri kan udah senior. Iya. Apa sih strategi senior dalam buat adik-adik menyemangati adik-adiknya Kak? Tentunya dalam latihan tidak terlalu monoton ya Kak. Di sela-sela latihan PBB tidak harus materi dan PBB dasar aja yang kita berikan kepada adik-adik. Tentunya kita harus memberi kayak game di sela-sela biar tidak terlalu bosan ketika latihan, biar tidak terlalu malas latihan gitu. Siapa sih yang memotivasi Kak Putri sampai menjadi Paskibra Kabupaten tersebut? Tentunya kita dapat dukungan dari orang tua dan teman-teman Gera Paris Kak. Tanpa dukungan orang tua mungkin kita tidak bisa apa-apa ya Kak. Karena doa dan restu orang tua menjadi hal pertama, menjadi hal yang sangat istimewa untuk semangat juangnya Kak Putri tersendiri. Nah, gini pemirsa, apa sih yang kurang dari Kak Putri? Udah cantik, patriotisme, dan solehah juga. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa sih harapan Kak Putri untuk kedepannya? Harapan untuk diri sendiri, kita sebagai santri dan juga sebagai siswa yang berpendidikan tinggi, kita harus tetap semangat dan optimis agar apa yang kita inginkan bisa tercapai.
harapan untuk diri sendiri, jangan cepat putus asa ya Kak. Kita tetap berjuang bersama untuk mendapatkan apa yang kita telah inginkan. Gitu, Kak. Kita harus berguna bagi bangsa dan negara. Itu harapan untuk diri sendiri ya Kak. Kalau boleh tahu apa sih harapan untuk kita semua nih? Atau untuk pemirsa yang ada di rumah? Harapan untuk pemirsa di rumah, kita tetap menjadi orang yang tangguh, menjadi orang yang tetap semangat untuk menggapai cita-cita. Kita harus menjadi orang yang selalu berguna bagi bangsa dan negara tentunya. Wah, hebat sekali Kak Putri. Ya apa nih? Gimana caranya Kak Putri untuk memanage waktu, sedangkan Kak Putri sekarang ada di pondok, ada di pesantren, dan kadang juga kan harus latihan, harus berbagai macam yang ada di Paskibra Kabupaten tersebut. Nah, kita sebagai santri dan di sisi lain sebagai anggota Paskibra, kita harus benar-benar bisa mengatur waktu untuk di mana kita saat latihan, di mana kita harus mengikuti kegiatan yang ada di pesantren ya Kak. Tentunya kita harus benar-benar bisa manage waktu. Kalau siang-siang kita bisa manfaatkan untuk latihan, tapi kalau kita malam-malam kita bisa memanfaatkan untuk mengikuti kegiatan yang gitu ya, emang ada di pesantren. Dan pertanyaan selanjutnya, apa sih Kak hubungan nasionalisme dengan hubul waton minal iman? Hubungannya dengan hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Nah, kita sebagai santri harus memiliki jiwa patriotisme. Kita harus memiliki jiwa pantang menyerah dan harus tetap semangat untuk menggapai semua apa yang kita inginkan. Kita harus optimis dan yakin bahwa kita sebagai santri juga bisa menjadi seorang yang benar-benar berguna bagi nusa dan bangsa gitu ya Kak. Dan itu pemirsa cerita singkat dari Kak Putri, seorang anggota Paskibra Kabupaten Jember. Mungkin Kak Putri ingin menyampaikan pesan terakhir untuk sahabat santri yang ada di rumah? Pesan terakhir buat pemirsa di rumah, kita harus tetap optimis dan yakin bahwa kita sebagai santri dan sebagai siswa bisa menjadi orang yang berguna bagi bangsa. Wah, keren sekali sahabat. Terima kasih untuk sahabat santri yang telah menonton podcast pada kali ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dari kami, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.